Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Kita masih melihat beberapa ciri khas Injil Yohanes secara menyeluruh. Satu ciri khas yang cukup menonjol adalah sifat ambigu dari beberapa perkataan di Injil Yohanes. Istilah ambigu berarti bahwa suatu ungkapan, satu kata boleh mempunyai arti ini, boleh juga punya arti itu. Dan itu kurang jelas yang mana dimaksudkan. Ya, jadi ada beberapa contoh di sini. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 5, kita membaca, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kata menguasainya itu sebenarnya kadang berarti menguasai, tapi kadang juga berarti memahami. Apakah di sini Yohanes dan Tuhan Yesus sebenarnya maksudnya menguasai atau memahami? Ataukah kedua arti itu dimaksudkan? Ya kurang jelas. Ini sifat ambigu di Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 7, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Istilah ungkapan dilahirkan kembali juga dapat berarti dilahirkan dari atas. Apakah Yohanes dan Tuhan Yesus maksudnya lahir dari atas atau lahir kembali? Ya, atau kedua arti itu dimaksudkan. Itu kurang jelas. Kita tidak dapat memastikan itu. Tetapi dua arti itu masuk akal. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32, juga ada di pasal 8 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ya, ungkapan ditinggikan dari bumi, ini apa? Sebenarnya ungkapan itu dalam bahasa aslinya dapat merujuk pada penyembahan. Tuhan Yesus diangkat, disembah, disanjung tinggi. Tetapi, ungkapan yang sama juga dapat merujuk pada salib. Dia diangkat, disalibkan, dipakukan di kayu salib, diangkat dari bumi. Apakah maksudnya disanjung atau disalibkan? Atau kedua arti itu dimaksudkan? Ya, kurang jelas. Satu contoh lagi dari Yohanes pasal 12 ayat 24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, dibaca sekali, ini jelas merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Dia seolah-olah menjadi seperti biji gandum yang dibuang, jatuh ke tanah, ditutup tanah, dikuburkan. Dan dia menghasilkan banyak buah karena melalui kematian dan kebangkitannya ada Injil dan banyak orang boleh selamat. Ya, baik. Tetapi membaca lebih lanjut dalam ayat-ayat ini, kita melihat bahwa rupanya kitalah biji gandum itu. Dan kita diharapkan memiliki sikap hati rela mati. Dan jika kita rela mati bagi Injil, jika kita rela menjadi seperti biji gandum yang dibuang, ditutup tanah, dikuburkan, mati di dalam tanah. Jika kita rela seperti itu, maka nanti banyak hasil penginjilan dan pemuridan. Amanat agung. Ya, apakah Tuhan Yesus maksudnya di sini dia sendiri atau kita? Atau kedua-duanya? Ya, ini sifat ambigu yang cukup menjadi ciri khas di Injil Yohanes.